Oke baik, jadi kita bakalan ngebahas tentang praktikum 5. Teman-teman bisa sambil lihat di halaman 121, bisa sambil dibuka juga filenya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Di sini untuk kode barang disebutkan di modul, untuk kode barang itu ada pembagiannya ya. Untuk AA atau dua bagian pertama ini dia itu sebagai kualitas. Kemudian untuk yang kedua, yang BB ini sebagai tanggal pemesanan nih, yang 31. Kemudian yang CC atau 09 ini dia terkategorikan sebagai kuantitas produk yang dipesan. Jadi ini banyaknya barang yang dipesan ya. Kalau yang ini tadi tanggal, yang ini jumlah barang yang dipesan atau kuantitas. Kalau yang DD itu atau yang MB ini itu produk yang dipesan apa. Kemudian kalau yang terakhir ini pengiriman yang digunakan. Oke, nah sekarang kita akan membahas satu persatu mulai dari biaya pengiriman. Nah, di sini teman-teman lihat instruksinya biaya pengiriman itu dibuat berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuannya kita menggunakan yang waktu pengiriman, terus nanti dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Berarti untuk waktu pengirimannya kita pakai yang ini, ya. Kemudian untuk biaya pengirimannya kita pakai yang ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bakalan fokus dulu ke yang di sini. Karena dia judulnya ada di atas nih ya. Kita patokannya kan yang ini ya. Karena judulnya dia ada di atas ini, memanjang ke samping, berarti kita pakainya lookup. Nanti untuk yang biaya, karena kita patokannya yang sebelah sini nih, dia kan ke bawah, berarti kita pakainya VLOOKUP gitu ya. Oke, sekarang kita masuk aja buat yang pertama. Kita ketikkan dulu lookup. Nah, terus kita lihat nih, kita kan patokannya kan yang ini ya. Si Jen, Tici, Bahana. Nah, kita masukin dulu permisalannya. Oke, kita tahu Jen, Tici, Bahana itu dari mana? Nah, tadi di kode barang itu disebutkan kita bisa taunya tuh dari yang paling kanan sini nih. Yang paling kanan ya, yang paling kanan. Berarti teman-teman bisa menggunakan rumus right ya. Jadi kita langsung masukin aja right. Untuk teksnya kita pilih yang kode barang 1. Kenapa 1? Karena kita cuma mau ambil satu huruf aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah sama dengan J ya, kalau misalnya kodenya J berarti D itu Jen. Nah, kalau misalnya salah gimana? Kalau misalnya salah kita masukin lagi. Kenapa kita masukin lagi? Karena di sini masih ada dua kondisi ya, masih ada si Tici sama si Bahana gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tutup. Kita pakai if. Oke. If kita masukinnya sama, right A31 bisa teman-teman langsung kopas aja. Nah, sekarang kalau misalnya kodenya apa? Kodenya T. Kalau misalnya kodenya T, itu berarti kita kodenya itu akan diindikasikan sebagai Tici. Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi nih selain si Bahana, ya udah kita masukin aja value if false-nya. Jadi kalau misalnya bukan si Jen, bukan si Tici, berarti dia akan otomatis ke detect sebagai si Bahana. Oke. Tutup. Kemudian kita lanjut untuk lookup-nya. Di sini table array. Table array-nya sesuai instruksi ya, kita pakai yang ini. Ya, dari sini sampai sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Jangan lupa untuk di lock, pencet F4 atau Fn sama F4 barengan gitu ya. Pokoknya sampai keluar ini si absolute atau lock atau anchor ini. Kemudian untuk row index number-nya itu, nah sekarang kita lihat nih row index number. Kalau lookup kan dia ke samping kan, baris keberapa? Baris pertama, kedua, apa ketiga? Kita taunya dari mana? Kita taunya otomatis dari si ini dong, si MB, si QS atau si HD. Nah, si MB, si QS, si HD ini kita taunya dari mana? Dari sini. Ada tulisannya nih MB, QS atau HD. Oke, maka kita harus pakai permisalan lagi kayak tadi. Oke, if logical testnya logical testnya kita pakai yang sama. Sorry. Karena dia ada di tengah-tengah jadi kita pakai mid ya. Mid. Untuk teksnya kita pilih yang kode barang.
start numbernya berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dia mulai dari 10. Berapa huruf yang mau kita ambil? Itu 2. Ya, MB, QS, HD itu 2. Nah, value if true-nya kalau misalnya, logical test-nya kalau misalnya ini sama dengan MB, berarti kita pakai value if true-nya 2. Jadi kita pakainya yang 2 nih. Kenapa 2? Karena di sini teman-teman lihat, di sini kita kalau MB yang kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Oke. Kalau MB dia baris kedua, kalau QS dia baris ketiga, kalau HD dia baris keempat gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. MB 2. Kalau salah, kita masih ada si QS sama si HD ya, masih ada 2 kondisi. Berarti kita nggak bisa langsung tutup. Kita masuk ke if lagi sama A3 10 2. Ikutin yang ini ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya QS hasilnya. Kalau misalnya QS, berarti kita bakalan pakai yang ketiga, baris ketiga. Tapi kalau misalnya bukan QS, bukan MB, bukan QS, ya udah berarti kita langsung tutup aja karena udah nggak ada syarat lain kan. Kita pakai 4 yang ini. Ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau udah tinggal ditutup. Range lookup-nya jangan lupa selalu pakai yang false biar exact match, atau bisa teman-teman ketik 0 aja langsung. Oke. Kalau udah tutup. Nah, itu udah selesai untuk yang bagian ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke biaya pengiriman. Dia bilang dikali dengan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman itu kan patokannya dari sini, ya. Tapi kan kita tadi patokannya itu pakai si Jen, si Tici, si Bahana. Otomatis di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada Jen, Tici, Bahana. Nah, ternyata dia ke bawah nih. Ya. Dia ke bawah. Karena dia ke bawah berarti kita pakainya vertikal. Nah, kita langsung kita masukin VLOOKUP. Oke, lookup value-nya kita mau patokannya itu si sama ya, si J, si T, si B. Berarti kita harus masukin rumus yang sama. Nah, ini teman-teman bisa copy aja nih dari sini. If right bla 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 bla, karena kan kita sama syaratnya. Sip. Oke, kalau misalnya udah di copy, kalau teman-teman bingung, lihat yang atas ini aja ya. Lebih rapi. Bahana, kalau misalnya udah, tinggal ditutup. Berarti lookup value-nya udah selesai. Nah, sekarang table array-nya. Table array-nya kita ngambilnya dari mana? Table array-nya itu kita ngambil dari yang sini. Oke, jangan lupa di F4. Kalau misalnya udah, kita lanjut lagi. Kita mau kolom keberapa? Kolom 1 atau kolom 2? Kita maunya kolom 2. Oke, kalau misalnya udah, false, jangan lupa. Oke, atau 0. Kalau udah, tinggal di enter. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal di copy sama di paste. Nanti dia bakalan menyesuaikan. Oke, kita lanjut untuk total biaya. Nah, total biaya di instruksinya itu dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya per unit yang didapat dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Oke, berarti untuk total biaya itu kita harus mengalihkan si biaya per unit ini, ya. Biaya per unit kita kalikan dengan jumlah kuantitas barang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumusnya. Nah, kita itu akan menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena patokan kita itu nanti bakalan si MB, QS, sama HD ini. Oke. Nah, kita pakai VLOOKUP. Untuk VLOOKUP-nya sendiri,
kita awalin dengan menggunakan mid ya. Kita mau patokannya yang di sebelah sini, MBQSHD. Berarti kita pakai yang ini untuk teksnya. Oke, mid A3. Dimulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10, kita mau ngambil 2. Kemudian untuk table array-nya kita mau ngambil yang dari sini sampai sini. Oke, jangan lupa di lock. Untuk column index number-nya sendiri, nah kita mau column ke berapa nih? Column 1, column 2, column 3, atau column 4. Nah, cara kita tahu column-nya itu dari mana, kita bakal lihat si LQ ini. Si LQ, si SQ, sama si GQ. Nah, makanya kita di sini karena ada 3 kondisi, berarti kita harus menggunakan if. Ya, berarti di sini kita langsung masukin aja if. Kita tahu LQ, SQ, GQ-nya itu dari yang sini ya, yang kode paling depan sini ya. Oke, berarti karena dia ada di paling kiri, kita bisa pakai left, if left. Teksnya kita pakai yang ini. 2 huruf, SQ, LQ, GQ-nya itu berarti 2 huruf ya. Terdiri dari 2 huruf. Nah, kalau misalnya dia itu SQ, nah kita dari LQ dulu deh. Kalau misalnya dia LQ, berarti kita pakainya kolom berapa? Kita pakainya kolom 1, 2, 3, atau 4. Kita pakainya kolom 2 ya. Kolom 2. Berarti di sini 2. Nah, sekarang masih ada 2 kondisi lagi nih. Ada si SQ sama si GQ. Nah, kita nggak bisa langsung tutup. Kita pakai if lagi. Tinggal disamain aja. Left A32 sama dengan SQ. Nah, sekarang kondisinya kalau SQ. Kalau misalnya SQ, kita itu pakai kolom yang ke 1, 2, 3. Kita bakal pakai yang ketiga. Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi, berarti kita tinggal pakai yang ini dong. Tinggal si GQ yang belum terpenuhi. Ya udah, kita langsung ketik aja 4. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini ya ditutup, range lookup ya jangan lupa selalu false. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat lagi. Total biaya itu dikalikan biaya per unit dikalikan dengan kuantitas. Oke. Nah, kuantitasnya itu kita dapatnya dari mana? Kuantitasnya itu dapatnya dari si ini nih, si 09 ini yang ada di tengah-tengah atau kode CC. Nah, karena kita mau ngambil yang di tengah, berarti kita harus ambil angka tersebut dari teks. Nah, untuk mengambil angka dari teks, kita harus menggunakan rumus value. Di sini value, kita mau masukin yang ini ya. Nah, tapi karena dia ada di tengah-tengah, berarti kita mid dulu. Mid, untuk teksnya kita masukin yang di sini, kode barang. Start numbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita mau ngambil 2. Oke, tinggal ditutup. Kalau misalnya udah, tinggal di enter. Nah, gitu ya. Ini pastikan sudah di lock. Kalau misalnya sudah, tinggal di copy, di paste. Gitu. Itu untuk total biaya rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian markup. Untuk markup, di sini kita lihat didapatkan berdasarkan ketentuan berikut. Oke, kalau misalnya dia itu syarat yang pertama ya, itu ada 3 syarat. Jika nama pembeli bukan Olan Rewaju Tandi dan waktu pembelian bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kata-kata dan. Kalau misalnya dan, berarti teman-teman harus menggunakan rumus N gitu. Nah, terus teman-teman juga lihat tuh ada kata-kata bukan. Nah, kalau misalnya bukan, berarti teman-teman harus menggunakan rumus not. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita pakai if ya. Karena ada beberapa permisalan. If, jangan lupa pakai N untuk syarat yang pertama. Nah, if N. Untuk yang pertama, jika nama pembeli bukan. Nah, karena ada bukannya, kita pakai not dulu. Not. Kemudian namanya bukan Olan Rewaju.
namanya berarti kita pilih yang nama pembeli. Itu sama dengan Olanrewaju Tandi. Olanrewaju Tandi. Oke. Kemudian untuk syarat keduanya itu waktu pemesanan bukan awal bulan. Bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Nah, karena ini kita cuma ada dua kondisi nih, awal bulan sama akhir bulan, ya udah berarti kita langsung masukin aja. Nggak perlu pakai not, boleh pakai not, boleh nggak pakai not. Di sini karena dia bilang bukan awal bulan, berarti otomatis akhir bulan. Nah, akhir bulan itu dia itu dari tanggal 16 sampai 31. Oke. Berarti untuk day, ini syarat keduanya, day kita pakai di sini ya, karena waktu pemesanannya ada di sini. Day C3 itu lebih besar dari 15 ya, karena mulainya dari 16 ya, 16 sampai 31. Itu dia kalau misalnya memenuhi kedua itu bisa dapat diskon 30%. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi, kita masuk ke syarat yang kedua nih. If, kita masuk if lagi karena masih ada dua kategori ya. Jika nama pembeli bukan Mumtaz Teudemar. Nah, kita lihat lagi dan waktu pemesanan akhir bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 24%. Di situ ada kata-kata dan, berarti kita masukin lagi N ya. And kemudian kita lihat yang pertamanya itu dia bilang jika nama pembeli bukan, kita masukin not, bukan Mumtaz Teudemar. Berarti nama pembelinya bukan Mumtaz Teudemar. Oke. Terus yang keduanya waktu pemesanannya akhir bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 24%. Nah, berarti untuk day-nya sama ya. D-nya kita pakai di sini pakai berapa? Pakai C3. D-nya pakai C3. Kalau misalnya ini di atas tanggal 15, tutup. Value F true-nya 24%, dia bisa dapat diskon 24% ya. Markup 24%. Kemudian yang terakhir, selain ketentuan A dan B, maka akan dilakukan markup sebesar 21%. Kalau misalnya bukan, berarti 21%. Sip. Nah, kalau ini udah jadi, tinggal copy, paste. Nah, itu untuk markup. Oke, sekarang kita lihat untuk yang diskon rupiah. Didapatkan dari total biaya rupiah ditambah markup persentasenya dikali total biaya. Kemudian kalau udah dihitung semuanya tinggal dikali sama diskon persennya. Nah, di sini diskon persennya itu ada syarat-syaratnya ya. Ada beberapa kondisi, berarti nanti juga pakai if gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu untuk yang pertama. Didapatkan dari total biaya dalam kurung total biaya. Oke, ditambah total biayanya dikalikan dengan markup. Kalau udah tutup kurung, kalau udah dikali sama diskonnya. Nah, untuk diskonnya sendiri di sini ada berbagai kondisi ya. Untuk kondisi yang pertama, teman-teman bisa lihat jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10 dan ya, ada dan di situ berarti kita awalin dengan if and ya, kita menggunakan and karena ada dan di situ. Oke. And untuk yang pertama itu kuantitas dari pemesanan kurang dari 10. Nah, kita tahu kuantitasnya dari si kode barang ini. Si CC 09 ini. Ya, AA, BB, CC, DD, E. Nah, untuk CC-nya sini berarti kita bakalan ambil yang si CC 09 ini. Karena dia adanya di tengah-tengah berarti kita pakai mid. Ya. Mid untuk teksnya. Nah, karena kita mau ngambilnya dalam bentuk angka, jangan lupa untuk value. Oke. Value teksnya di sini kita pilih yang ini. If and value, kebalik ya. If and value. Terus untuk teksnya kita pakai mid. Kita pakai kode barang.
Start numbernya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mengambil 2 karakter. Oke, tinggal ditutup. Nah, kalau misalnya jumlahnya itu kurang dari 10 ya, di bawah 10, itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua itu waktu pemesanan bukan awal bulan. Waktu pemesanan bukan awal bulan berarti dimulai dari tanggal 16 di atas tanggal 15 ya. Berarti untuk day waktu pemesanannya ini harus di atas 15. Oke, tinggal ditutup. Kalau misalnya memenuhi dapat diskon 9%. Kalau tidak memenuhi karena kita masih ada beberapa kondisi berarti kita nggak bisa langsung tutup. Kita harus pakai if lagi. If di sini teman-teman bisa lihat ada kata dan lagi ya. Jika waktu pemesanan awal bulan dan nama pembeli. Oke, ada dan berarti kita awali dengan n. Waktu pemesanan awal bulan. Waktu pemesanannya itu awal bulan berarti bisa pakai yang ini ya. Si waktu pemesanan ini day-nya itu day serial numbernya pilih yang ini. Berarti harus di bawah 16. Oke. Di awal bulan dan kondisi keduanya itu nama pembelinya bukan. Oh, berarti karena ada kata-kata bukan kita harus awali dengan not. Nama pembeli. Nama pembelinya itu bukan si Enyinaya ya, Enyinaya Ibrahima. Nah, kalau misalnya udah tinggal ditutup dapat 7%. Nah, kalau tidak memenuhi A dan B berarti diskonnya itu 0%, 0%. Tinggal di enter. Nah, kalau misalnya udah copy paste. Nah, nanti dia bakalan menyesuaikan kayak gitu. Kita lanjut untuk total harga rupiah. Total harga rupiah itu didapatkan dengan cara biaya pengiriman. Kita langsung aja ya, biaya pengiriman. Mana? Biaya pengiriman rupiah, berarti yang ini. Ini ditambah dengan total biaya. Oke, ditambah dengan si markup-nya dikali total biaya rupiah, tutup kurung, dikurangin diskonnya. Diskonnya itu, oh ini nggak bisa diklik, oh bisa. G3. Oke, tinggal di enter. Kalau udah tinggal di copy paste. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti tinggal isi yang bawah. Untuk yang bawah, totalnya teman-teman bisa langsung ketikkan aja ya, sum. Tinggal di blok. Oke, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas instruksi selanjutnya. Petunjuk nomor 1 sampai 7 wajib dikerjakan bla 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 pada sheet 2. Buatlah data yang telah disortir berdasarkan nama pembeli dan buatlah subtotal berdasarkan sortir tersebut. Oke, berarti ini udah selesai, tinggal kita copy aja. Ya, ini 1 kita namain. Tinggal di copy, kita copy, move to end. Ini kita kasih nama subtotal. Oke. Nah, di sini kita urutin, kita sortir berdasarkan apa? Nama pembeli. Berarti di sort, custom sort, nama pembeli dari A ke Z. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan seperti itu. Kalau udah, jangan lupa dibuat subtotal. Kita ke data, kita buat subtotalnya. Oke. Subtotal berdasarkan sortir tersebut. Berarti kita juga menggunakan si nama pembeli ya. Setiap perubahan di nama pembeli kita bakalan totalin ya, bikin subtotal. Berarti ada di sini ya, di bawah si total harga rupiahnya nanti bakal ditotalin. Kalau udah pencet OK, nah dia bakal menyesuaikan seperti itu. Otomatis si ininya, si totalnya udah nggak diperlukan ya. Kenapa? Karena di sini udah ada grand total, dia akan menyesuaikan
Jadi di sini 53613, di sini juga sama 53613, ya sama aja gitu. Jadi dihapus saja kalau misalnya teman-teman masih ada total yang tadi. Oke, itu untuk yang pertama sama subtotal. Sekarang kita masuk ke pivot table. Buat pivot table dengan ketentuan berikut. Filter diisi oleh kolom waktu pemesanan, row diisi. Oke, kita balik lagi ke yang pertama. Kita blok dulu ya. Kita blok. Kemudian kita ke insert. Insertnya kita pivot table, pencetnya ke new worksheet. Yes, new worksheet. Nah, nanti dia bakalan muncul kayak gini. Filternya diisi oleh kolom waktu pemesanan. Waktu pemesanan masuk ke filter. Row-nya diisi dengan nama pembeli. Mana nama pembeli? Ini row-nya ya. Value-nya diisi oleh kolom total biaya. Rupiah. Oke. Untuk value-nya ya. Sip. Nah, nanti dia akan menyesuaikan kayak gini. Udah, teman-teman di sini bisa sesuaiin aja ya. Nanti bisa jadiin accounting, cari yang rupiah Indonesia. Oke, tadi nggak muncul ya, cuman teman-teman tahu ya, pencet yang ini nanti accounting. Tinggal dipencet aja dari box yang ini, nanti teman-teman bisa atur. Oke, itu untuk pivot. Pivotnya tinggal dipindahin ke belakang. Kalau misalnya udah, ya udah, berarti sudah selesai. Teman-teman bisa save. Terus jangan lupa dikumpulin ya ke assignment. Oke, teman-teman, thank you sudah memperhatikan. Semoga mengerti tentang materi ini. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami bisa langsung tanyain di kelas. Oke? Terima kasih.